kebodohan besar memang kalau kita berharap perubahan signifikan ketika sistem, pola, cara pengelolaan kekuasaan, relasi kuasa, penguasa, keamanan itu masih sama variabelnya. Pemerintahan kemarin itu terpilih karena populisme kan, ya dengan oke gas segala macam gitu loh. Dan kebijakannya ternyata juga kebijakan populis sekarang. Nggak ada yang nyentuh fundamentalnya, misalnya reformasi hukum. Coba deh perhatikan setiap presiden ngomong, tidak ada tuh gambaran eksekusi apapun setelah itu. Kejar koruptor ke Antartika. Apa bentuknya? Apa dulu dari partai apa? Saya PDI. dia. Oke, Bang Kalau Ferry? dia PKS. Kalau Bang Apa waktu itu? Nasdem. Ini PDI. PKI. Jangan salah. Konsep PKI dipakai sekarang. Bibitnya disemai sejak Jokowi, tapi DNA-nya sudah ada di Prabowo juga kan. Bahkan dia menantu Soeharto yang 32 tahun memang mengusung militerisme gitu. Apa namanya? Ini kayak panci ketemu tutup. Ya, tutup ketemu panci. Tutup ketemu panci. Ya, 3, 2, 1, action. Halo. Saya Dandi Laksono. Ini ditodong untuk bikin anniversary. Mungkin cuma kami aja yang ingat bahwa 11 Februari adalah, yang lain sih nggak ingat kayaknya. Cuma kita aja, cuma kita sendiri yang ingat, kita raya-rayain sendiri. Ada satu mungkin Habibur Rahman mungkin. Mungkin. Oh, dia 2 jam sebelum film rilis bahkan. Kan di hari yang sama dia. Hari yang sama ini hari respon cepat tanggap ya. Jadi 11 Februari tahun lalu 2024 kami dan seluruh tim film Dirty Food merilis film ini ke publik jam 11 siang tadinya. Rencananya. Biar kayak Harbolnas. Belanja online 11 angka cantik gitu ya. Tapi ternyata karena satu dan lain hal, terutama semuanya nervous jadi mundur. Tapi yang penting konferensi pers tim Prabowo online, on time. Filmnya molor, tapi dan sudah bisa memberikan penilaian terhadap filmnya. So ya kami diminta oleh teman-teman untuk reuni. Apa kabar semuanya? Bang Ferry, Bang Uceng, Ustadz Uceng tepatnya, Pak Bibip. Sehat. Ya yang paling menarik dari peringatan setahun ini ya kita. Enggak, 11 Februari itu ada hubungannya 11 Januari enggak? Punyanya si Gigi. Ada lah. Yang lain 22 Januari Iwan Fals. Ya, Dirty Food diproduksi sekitar 3 minggu dari mulai ide sampai eksekusi dan karena itu ketika itu dirilis 11 Februari sekitar jam 11.25 waktu Indonesia Barat, tonton secara online. Dan tentu secara substansi kita sama-sama tahu bahwa film itu menunjukkan bagaimana rendahnya legitimasi dari pemerintahan hasil pemilu dan pilpres, dan rendahnya legitimasi itu kayaknya disadari. Karena itu maka ketika anggaran negara dipotong 300 triliun, cuma anggaran polisi, tentara yang gak dipotong. Dan bin betul. Jadi itu bisa menimbulkan banyak kesan ya. Itu ya tadi interpretasinya. Banyak pesan dan kesan itu. Betul. Yang pertama kalau merasa legitimasinya rendah, kenapa security budgetnya gede gitu ya, atau yang jagain harus gede. Yang kedua kayaknya incoming policy-nya kebijakan yang akan datang juga akan tidak populer. Dan karena itu butuh dijagain oleh instrumen keamanan gitu ya. Oke, tapi anyway mungkin setahun ini ada refleksi dulu. Siapa yang mau mulai dulu? Bang Uceng itu yang siapa yang lebih kaya dalam setahun setelah Dirty Food? Mbak Bibip kata versi mama TikTok Mbak Bibip. Salah seorang mama di TikTok. Bukan sekedar kaya, glowing. Makanya saya lebih glowing gara-gara Dirty Food. Karena aduh ampun. Jadi punya uang untuk perawatan. Katanya begitu. Skincare-nya lebih mahal. Siapa duluan? Setahun ini Ferry apa dulu deh, refleksinya? kan dia yang menangani perkara pilkada. Oh iya. Seru. Apa refleksinya setahun ini? Refleksi dari Dirty Food adalah demokrasi kepemiluan kita belum berubah. Malah sepertinya apa yang terjadi di Pilpres kemarin, pola dan jenis kecurangannya juga berulang di pemilu kepala daerah. Walaupun tidak terjadi di semua daerah ya. Walaupun tidak terjadi di semua daerah. Beberapa pola itu sama persis. Satu-satunya yang kita tunda untuk kita munculkan di Dirty Food itu salah satu yang paling banyak. Jadi menyesal juga waktu itu tidak memaksa ibu bapak sekalian untuk mengeluarkan poin itu.
Karena kita pertimbangannya gitu ya, sangat kontroversial kalau kita keluarkan partai Diceritain coklat. penuh dong. Nah, itu maksudnya. Partai coklat. Partai coklat. Keterlibatan Ya, partai coklat. keterlibatan Coklat ini partai siapa sih? coklat di dalam pramuka, Bang. Terus usah dibahas lagi. Ada bagian yang kita putuskan waktu itu untuk dikeluarkan. Waktu itu kalau dari Dirty Vote. diingat-ingat ya, kita sempat diskusi, ini ada data sebaran penempatan parcok-parcok di daerah tertentu untuk kepentingan pilpres ketika itu. Nah, waktu itu kita pertimbangan sederhana. Ini memang masih bisa kita olah datanya untuk bisa muncul di film, walaupun mungkin perlu kelengkapan sana sini ya data itu. Tapi kita pertimbangkan kalau ini dikeluarkan, mungkin saja film dan orang-orangnya dibawa dulu, sehingga akhirnya film tidak muncul maksimal ya. Nah, ternyata ada itu celah untuk kriminalisasi maksudnya. Ya, ada banyak pertimbangan lah. Ada pertimbangan. Nah, ternyata menyesalnya ternyata dominasi parcok itu sangat luar biasa di pilkada, terutama di daerah-daerah yang koalisi Indonesia Mama Papa ya, itu dominan sekali. Dan contohnya apa? Contoh tindakannya apa di lapangan? Mereka menyebutnya cooling system. Sebenarnya di Dirty Vote kan sudah sempat kita keluarin rekaman kesaksian kepala desa yang dipanggil, didatangi atau bahkan semacam di blackmail dengan kasus-kasus terkait anggaran desa dan segala macam. Keluar itu ada satu bagian di Dirty Vote, misalnya kepala desa, terus penempatan oknum-oknum parcok di institusi tertentu. Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain ya. Menteri dalamnya juga adalah bagian dari itu, juga cerita kita secara tidak langsung. Di pilkada makin masif. Tapi waktu itu seingatku kita juga mau buat peta penempatan kan. Siapa saja yang dekat dengan orang-orang tertentu jadi Kapolda, Kapolres di mana saja begitu kan. Oh, jadi bukan parcok lagi nih, sudah jelas Kapolda, Kapolres. Disebutin. Tapi itu kan based on data. Itu pejabat itu juga sekaligus anak pramuka ya? Bapak sudah tahu maksudnya, harusnya ditahan atau ada keinginan saya ditangkap. Nah, ternyata di pilkada luar biasa juga, penempatannya sama, tugasnya sama, mereka namakan cooling system. Nah, saya kira begini, Fer. Kebodohan besar memang kalau kita berharap perubahan signifikan ketika sistem, pola, cara pengelolaan kekuasaan, relasi kuasa, penguasa, keamanan itu masih sama variabelnya. Tentu itu akan copy paste. Sebutkan. Itu copy paste, terjadi gejala copy paste karena yang terjadi di Pilpres itu hanya berusia 10 bulan. Sekitar 9 sampai 10 bulan dengan yang terjadi di pilkada, dan itu yang membuat saya kira orangnya masih sama gitu. Relatif sama, perilaku masih sama, pola sama. Ini memang emak-emak pembenci Mbak Bibip juga masih sama. Itu sebabnya kalau kita berharap ada perubahan besar tiba-tiba di pilkada, menurut saya ya kita sedang menggantang asap gitu. Tapi putusan MK soal pilkada progresif nggak? Bagus. Banyak hal yang ketika itu memicu Garuda Biru. Kalau itu putusan 60 ya. Itu bagus Putusan 60 yang waktu itu bikin kita turun ke jalan 60, ya. 71 itu bagus. 60 70 ya. 60 70. Ya. Bagus. Cuma kan begini nih, saya selalu melihat MK itu dalam bingkai saya orang yang tidak percaya bahwa MK itu makhluk hukum murni. Yang bertindak memutuskan sesuatu itu berbasis pada ajaran hukum saja. DNA-nya DNA politiknya itu kencang, dan dalam DNA politik kepentingan biasanya berapa persen kata Mas Randi? Kalau mau dipaksa untuk persentasi kira-kira 70-30. 70 untuk politik. 50-50 lah dalam bahasanya. Kayaknya gak ada temennya. 50-50 70-30. Nanti terjemahannya silahkan yang paham konteksnya. Uceng translate nih. Iya, jadi gitu tuh. Jadi setelah Dirty Vote MK gak berubah walaupun presidential threshold misalnya dinolkan dan segala macam. Dugaan saya MK-nya gak berubah. Karena kan hampir semua hakimnya sama. Kecuali tambahan Arsul Sani sama Pak Ridwan Mansur. Selebihnya relatif sama. Yang terjadi mungkin adalah perubahan itikat politik. Makhluk politiknya tidak berubah, tapi temperatur politiknya persis cuacanya. Saya sebenarnya artinya kan ini orang-orang yang sama yang selama berapa 31 kali menolak judicial review untuk 46 kali menolak. 46. 33 dalam konteks Undang-Undang 7 2017.
13 dalam undang-undang sebelumnya yang ada aturannya sama. ambang batas juga. Oke, artinya institusi yang sama 30 kali menolak presidential threshold. 33 kali menolak presidential threshold dengan komposisi orang yang sama. Relatif sama. Lalu tiba-tiba hari ini berubah. Ya, itulah saya bilang dapat enlightenment, aufklärung. Mungkin habis nonton kesambet. ini, bukan, habis nonton sinetron Hidayah. Aku kalau nggak salah ingat dulu Bang Hadar Nafis Gumai, Rocky Gerung sama siapa itu legal standingnya nggak diterima. Ya nggak diterima, tapi mahasiswa diterima gitu ya. Bukan karena mahasiswa biru juga diterima. Nah, itu yang membuat saya bilang, apa betulkah butuh 33 kali permohonan baru MK wow gitu sadar gitu. Kayaknya enggak deh, karena Almas dan Gibran enggak perlu sebanyak itu. Yang kedua, tapi menurut ajaran Abang dakwah itu harus tanpa henti. Oh iya kalau itu jelas tuh. Lanjut. Ini mau lanjut dulu lah. Dia mau ngeluarin ayat. Dirimu dulu setahun refleksi setahun ya, jadi nggak ke MK dulu ya. Ya nanti. Agak sama soalnya. Kalau setahun ini apa ya? Mungkin gini ya, cerita agak kecil-kecilnya tuh, recehnya tuh gini. Gara-gara kita ngobrolin setahun, jadi kan saya buka postingan tahun lalu persis. Wah, itu ledekannya kan luar biasa. Jadi glowing itu cuma satu hal. tapi banyak banget yang testimoni korban. Testimoni korban. Ada yang Mama itu udah tahu masa jaya Mbak Bibi. Kita tahu ya. Kalau kami mau ceritakan nanti episode khusus. Nanti anulah. Siapa saja yang patah hati itu tahu kita. Sudah nanti aja. Bahaya. Oke, lanjut. Nggak, soalnya gini, komentar-komentar di kayaknya semua di kita berempat ini selalu yang wah terima kasih kepada Dirty Vote, saya semakin yakin memilih Prabowo katanya gitu. Itu sebelum LPG ya? Itu sebelum LPG. Sebelum LPG. Nah, saya tuh pengen gatel banget, pengen balas makan tuh LPG gitu ya. Tapi kan itu ini ya nggak penting lah, itu kan buzzer, kita tahu ya mereka juga cari uang. Jadi kita kasih rezeki aja lah untuk ngomentarin kita yang jelek-jelek. Tapi itu salah satu yang refleksi terberat saya sih itu tuh waktu kita dihantam keras dengan situasi ekonomi yang kayak sekarang. Gas ya, terus kan tadi juga saya baru diwawancara anggaran KY untuk pemilihan hakim agung. Cuman 83 miliar tersisa. Jadi mereka bisa digaji cuma sampai bulan Oktober tahun ini. Tapi itu baru KY ya. Yang lainnya banyak sekali. Sampai ada kantor-kantor pemerintahan yang tutup. Atau matiin liftnya. Liftnya cuma dinyalain. Tolong gaji Tukin juga dibahas. Oh iya, maaf ya ASN. Dua dosen ASN di depan saya ini. Dapat THR nggak? Ya meragukan. Mudah-mudahan ya. Nah jadi kan kesian soalnya ini THR, kalau urusannya THR. Jadi dirimu menyoroti satu 58%. Iya. Bagaimana 58% setelah setahun ini? Iya, karena mereka kan mereka itu kepilih, maksud saya pemerintahan kemarin itu terpilih karena populisme kan. Ya dengan oke gas segala macam gitu loh. Dan kebijakannya ternyata juga kebijakan populis sekarang. Nggak ada yang nyentuh fundamentalnya, misalnya reformasi hukum. Aku pikir mempersulit orang cari gas 3 kilo bukan kebijakan populis deh kayaknya. Tapi hebat lah Pak Prabowo itu, Mas Dandi. Untuk MBG tapi kan. Pak Prabowo itu hebat. Apa? 58%. Setelah itu 3 bulan jadi 80. Di survei Kompas. Kurang hebat apa itu? Berarti semua anak abah pindah kayaknya. Pindah itu. Anak apa kok dia? Saya anak abah. Aja. Apa dulu dari partai apa? Saya PDIP dia. Oke, Bang. Kalau dia PKS. Kalau apa waktu itu? Nasdem. Ini PDI. PKI. Jangan salah. Konsep PKI dipakai sekarang. Oh iya. Pangan sebagai bagian dari isu ketahanan pangan dan keamanan. Betul. Karena TNI pegang proyek. Aku mau nambahin satu lagi nih yang harus kita bicarakan. Tentara aktif. Saya mau nambahin satu yang harus dibicarakan. Kita mengadakan pesta demokrasi untuk mengantarkan lebih 100 pejabat negara baru. Iya, 109 tepatnya. 109 gitu. Kalau dijumlah dengan badan-badan yang di utusan itu 3 kali lipat dari komposisi kabinetnya Gus Dur dan Megawati kalau nggak salah. Iya kan di zaman dulu di zaman SBY ada gejala dia ngangkat-ngangkat lumayan kan di tahun 2004. Nah, itu yang membuat kenapa undang-undang kementerian dibikin tahun 2008. Lalu dicantumkan hanya boleh 34 gitu maksimal, tidak boleh lebih. Nah, tapi tiba-tiba sekarang dihilangin dan tanpa limit gitu. Iya. Unlimited. Dan dihilangkannya di ujung pemerintahan Jokowi.
nggak ada yang tahu juga. Maksudnya yang tahu sedikit. Jadi jumlah pejabat ditambah, amunisi untuk bekerja dalam konteks anggaran malah dikurangi banyak. Dan implikasi yang paling langsung dari situ makin banyak tetet di jalanan tuh. Wah. Iya, gitu. Makin banyak tuh. Dikit-dikit tetet gitu. Yang kata si komika siapa? Nama komikanya? Siapa tuh? Yang Gilbas katanya. Udah banyak yang Oh iya. Oh iya. Oke, kita kembalikan ke tapi saya mau tambahin satu dulu. Itu kan kayak dia membangun nuansa penghematan, tapi pada saat yang sama jumlah menterinya ditambah, jumlah kantornya ditambah. Kontradiktif ya. Kontradiktif tuh. Banyak yang kontradiktif kalau kita ngomongin itu ya. Yang pertama jelas secara moral atau integritas, Prabowo nggak bisa ngomongin efisiensi. Dia kunjungan ke India pakai 3 pesawat, kunjungan ke Peru pakai 6 pesawat. Iya. Tapi pesawatnya ada yang dipinjemin sih katanya. Pesawatnya juga itu isu gratifikasi. Full furnace. Pesawatnya juga full furnace dan kolam renangnya harus berapa? 32 derajat Celcius. Juga harus ada Mercedes kelas khusus yang dipesan untuk membangun. Itu yang saya bilang. Jadi saya pikir dia nggak ada moral standing untuk ngomongin efisiensi. Moral standing. Itu yang saya bilang sering kali ya. Tapi datanya selalu itu kan. Realitas itu selalu beda Yes. gitu. Dan orang ngukurnya seakan-akan dari omon-omon, nggak ngelihat di belakang. Mendingan dulu ngukurnya dari joget. Dari joget. Udah mending ada substance. Dulu ngukurnya dari joget. Tapi itu ciri pemerintahan populis kan. Jadi mereka demagog ya. Omon-omon aja persis terus. dengan yang terjadi dengan Donald Trump kan gitu ya. Iya. Retorika orang senang, berantakannya. Lalu yang kedua argumen bahwa efisiensi ini untuk tadi memangkas atau memitigasi korupsi dan segala macam juga nggak terbukti karena yang punya ide untuk mengampuni koruptor asal ngembaliin duit adalah Prabowo sendiri. Ya itu kontradiktifnya. Satu dan dua hal tabrakan kan. Ya. Walaupun itu bukan ide lama ya. Itu bukan ide baru maksudnya. Iya, tapi kalau efisiensi anggaran tadi untuk memitigasi korupsi dan segala macam it doesn't work. Karena lembaga-lembaga yang tidak dipotong anggarannya, Kejaksaan Agung, polisi, tentara, KPK, apa nggak korupsi? Halo, ada salam dari Firly Bahuri dan Lili Pintauli. Kalau menurutku soal anggaran ini pemprioritasannya yang kacau. Makanya tadi aku bilang pemerintahan populis. Jadi misalnya gas memang sebenarnya tidak populis karena orang jadi marah kan. Tapi secara umum pemprioritasannya itu kalau temanku yang ekonomi mengibaratkan gini. Kita biasa jajan sehari misalnya 10.000. Kita tahu pendapatan pemasukan tinggal Rp5.000, tapi kita nggak mau ngurangin gaya hidup, tetap harus ke salon, tetap harus naik taksi, bukan naik bis misalnya. Ya karena harus glowing. Harus glowing ya. Tapi kan itu, jadi ketimbang misalnya tadi ya anggaran Komisi Yudisial untuk pemilihan Hakim Agung segala macam yang diprioritaskan, ini makan bergizi gratis. Food estate yang juga terjemahan dari ketahanan pangan yang salah gitu. Nah, jadi 20 juta hektar mau dipakai kan hal-hal yang menurutku nggak akan seimbang atau tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan untuk publik kan. Tapi setidaknya kalau kita kaitkan dengan setahun anniversary Dirty Food, bansos nggak dipotong dong. Pork barrel masih bertahan karena itu karena pork barrel yang sama dipakai pilpres dipakai juga di pilkada. Makanya aku cerita cooling system. Cooling system itu salah satu modelnya adalah pembagian bansos. Nah, yang lain bahkan mereka tekniknya itu mereka juga mengeluarkan indeks kerawanan pilkada. Oh iya. Jadi Bawaslu keluarin indeks kerawanan pilkada, tapi kepolisian juga buat. Sebagai apa? Sebagai upaya mereka punya alasan turun di daerah-daerah yang mereka nyatakan rawan. Padahal daerah-daerah itu tidak sama dengan kerawanan yang dituliskan oleh Badan Pengawas Pemilu. Nah, itulah bansos, bantuan ini, bantuan itu, panggilan kepada kepala desa dan lain-lain. Itu sama persis. Apa yang terjadi di Banten, di Jawa Tengah, di Medan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah atau apa ya? Saya lupa Kalimantan satu lagi. Belum lagi yang kita tidak tahu terjadi apa sesungguhnya di Papua kan. Ini perkara yang masuk ke MK ya? Tidak hanya masuk ke MK tapi penelitian kita ada risetnya nih. Saya balik ke soalan yang ini nih, soal yang LPG. Menurut saya juga di situ penuh dalam tanda kutip ya, pernyataannya itu penuh omon-omon dan janji-janji aja. Misalnya begini, kenapa digeser dari pengecer nggak boleh lagi ke pangkalan karena dicurigain kan ada yang main gitu, ada yang nimbun, ada yang mempermainkan harga.
Jawabannya menurut saya bukan menggeser itu ke pangkalan, tapi jawabannya kan sebenarnya penegakan hukum. Jadi solusinya nggak nyambung sama masalahnya. Jadi ketika Bahlil ngomong itu, menurutku harusnya dia bilang, ini ada pemain besar, sebut namanya X, Y, Z. Nah itu kan mantap. Tapi ada juga hal yang lucu sih soal itu dalam ketatanegaraan ya, karena studi kami soal ketatanegaraan. Ada satu orang yang merupakan eksekutif sekaligus legislatif. Masalah di eksekutif dia juga yang ngomong. Masalah di legislatif dia juga yang ngomong. Maksudnya Dasko. Namanya Dasko. Oh, Dasko, oke. Kalau Perdana Menteri itu dulu Pak LBP. Sekarang beliau Don katanya. Menurut media. Jadi aneh juga ketika pernyataannya mengatakan bahwa langkah Bahlil bukanlah langkah Pak Prabowo. Lah pertanyaan, Bahlil menteri siapa? Iya. Kedua, kok wakil ketua DPR yang ngomong urusan istana? Kenapa bukan jubir istana? Dia ngomong itu bukan sebagai orang Gerindra? Apa hubungannya dengan Gerindra? Gerindra kan partai. Begitu secara sudah diberikan amanah negara, partai tinggal di belakang. Jadi ini pekerjaan yang kayaknya mirip-mirip pekerjaan Lord kemarin ya, menggantikan untuk mengurus segala hal. Tapi ini kekacauan yang luar biasa. Jadi dirty job. Hati-hati dirty job. Ini politikus yang sama yang bilang dirty vote lah yang mengangkat suara Prabowo lebih naik. Makasih Pak. Jadi kita yang bertanggung jawab soal kelangkaan LPG. Aduh sial betul. Jadi tapi mungkin yang harus kita bahas serius juga, paling tidak. Dari tadi kayaknya semua serius deh. Ada satu lagi. Apa gila semuanya? Soal kenaikan 58 ke 80 itu. Iya. Tingkat popularitas yang naik dari 58 ke 80. Nah, saya kira sebentar, ini orang masih nganggap serius apa udah enggak sih? Mereka udah enggak punya kredibilitas kayaknya semua survei kayak gini. Kalau saya sih udah enggak. Saya sebenarnya dingin aja makanya tanya wartawan aja saya harus jawab. Apakah ini sesuatu yang matters gitu secara politik sekarang ngomongin pencitraan? Secara ilmiah kan sudah banyak pertanyaan besar Mas. 100 hari itu bukan mengukur keberhasilan presiden, tapi 100 hari itu mengukur apakah persiapan langkah-langkah untuk 5 tahun ke depan itu bagus atau tidak. Nah itu yang disurvei. Kan aneh, survei apakah puas atau tidak puas orang sedang mau melangkah. Itu kan sama aja Manchester United yang bagus itu dinilai saat mereka latihan. Oh ini akan luar biasa. Padahal yang perlu dinilai itu ketika pertandingan. Pantasan hancur mainnya. saya lihatnya begini. Kayak AC Milan ya betul. Satu sisi kan kita memotret angka itu dari perspektifnya pemerintahnya dari Prabowo. Mungkin ada baiknya juga kita perspektif publiknya. Nah ini kan menaikkan pertanyaan-pertanyaan sosiologis barangkali bahwa betulkah angka itu terbuat dari kesadaran penuh, kesadaran kritis, jangan-jangan atau dibalik, jangan-jangan memang selama ini yang ngeh sama politik, yang memang mau berbicara politik itu adalah dalam jumlah kecil. Dan itu barangkali penyebabnya kenapa ketidaksadaran orang, kekritisan orang terus dipelihara gitu. Jadi orang tidak dibiarkan untuk kritis, karena makin kritis maka jumlah orang sadar yang bisa menilai secara baik itu akan meningkat secara pesat gitu. Kalau aku sih simpel aja, kalau memang tingkat kepuasan dan popularitasnya memang sebesar itu 80%, harusnya anggaran kepolisian termasuk yang dipotong. Asik. Iya kan? Anda punya legitimasi 80% populer dan dicintai orang. Begitu motong anggaran 300 triliun, polisinya gak dipotong gitu. Artinya kan tetap berharap ada satpam yang jagain lu tidur 24 jam gitu. Artinya lu gak berasa, lu merasa insecure sebenarnya. Insecure kan? benar. Dia merasa insecure dan 80% itu sebenarnya juga nothing gitu. Anda seiseng itu ya. Sekarang begini, ada gak good news selama setahun ini? Good newsnya yang teman-teman sense lah dari interaksi, dari... Mungkin ini bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Karena datanya juga saya gak punya. Tapi saya merasa bahwa mudah-mudahan gara-gara kita mulai ngomongin ini di Dirty Vote, kayaknya udah mulai juga banyak orang yang lebih berani speak up. Saya nggak tahu apakah saya GR atau benar, tapi amatan saya paling tidak dari interaksi di media sosial, juga kalau ketemu teman-teman mahasiswa, itu berasa mulai agak terbuka lah. Bukannya kemudian mereka jadi melek politik sekali sehingga Indonesia berubah total, ya enggak. Tapi minimal orang jadi lebih berani untuk membicarakan tentang apa yang terjadi, dan at least dia nanya, oke, kalau kita mau speak up, kira-kira jaringan pelindungannya apa nih Mbak? Karena kan perhatiin nggak, kita aja nih mau ngomong harus hati-hati. Jangan sampai nanti kena ada undang-undang ITE. Ada undang-undang ITE segala macam. Dan itu nyata sekali ternyata di kalangan semua masyarakat sipil, terutama anak muda gitu. Nah kalau saya merasa mungkin
misalnya ya waktu peringatan darurat Agustus 2024 kemarin, lebih banyak orang yang berani speak up. Salah satunya karena dicoba, saya nggak bilang kita meruntuhkan tembok ya, tapi sedikit bolong tuh udah ada gitu. Gara-gara dirty vote, dan itu udah lumayan lah. Dan gerakan Garuda Biru kemarin juga konsolidasinya cepat banget ya. Cepat sekali. Ya kan? Walaupun pasti ada faktor di luar. Itu pasti. Multikompleks banget. Multifaktor banget ya. Tapi maksud saya adalah ketika Kaisang diasosiasikan dengan reaksi DPR atas putusan MK, karena dia bisa kemudian punya peluang untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan segala macam. Ya referensi orang adalah putusan MK 90 kan. Iya. Atas Gibran untuk Wapres. Jadi kayaknya masa lu udah dapat Wapres masih juga mau ngerah gubernur gitu, mau ngincar gubernur. Ada sentimen kayak begituan nggak di Garuda Biru kemarin? Iya, saya kira iya. Memang kelihatannya pesanan politik berganda itu membuat orang jengah gitu. Politisi juga jengah, dan kita paling tidak tahu ceritanya kan. Bagaimana kemudian tiba-tiba Dasko yang mengawali, Dasko juga yang mengakhiri gitu kan. Awalnya kan dia yang Dasko yang blunder. Iya, karena dia dorong gitu. Dasko yang soal LPG itu. Iya, masih sama orangnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi masih saya kira jelas, walaupun berharap ke publik sangat kritis juga barangkali mungkin masih tidak sesederhana itu. Pasti. Nah, yang kalau mau dilacak apa, saya tetap sulit menemukan karena gini, selain Indonesia masuk ke babak 3 Piala Dunia, nggak banyak yang bisa kita. Dan itu apa hubungannya sama dirty vote ya? Karena Garuda Biru juga terkait dengan friksi antar partai juga. Exactly. Kan? Ya, benar. Tapi bukan Garuda Birunya yang saya soroti, tentang orang yang mulai berani speak up. Nah itu poin-poin di sana, dan itu penting banget. Nah, ada kesadaran baru yang tumbuh walaupun tidak besar ya. Itu yang bagi saya harus dirawat sekarang. Karena saya khawatir ini bunga tunas yang baru tumbuh ini tiba-tiba bisa mati. Kalau kemudian tidak dirawat, tidak dikuatkan hal-hal tertentunya. Bang Ferry, ada yang hal baik terjadi selama setahun terakhir? Waktu nulis sama Mbak Bibip di majalah Tempo, suruh 100 hari, kan wajarnya akan menulis yang positif juga selain yang negatif. Ternyata tulisan itu panjang, Mbak. Disuruh oleh editor potong setengah. Jadi panjang. Saya bilang sulit dipotong setengah karena curhatnya ini, tapi potong katanya. Nah, yang salah satu yang sulit ditemukan dari nulis ketika itu karena banyak hal harus dipikirkan. Saya tidak melihat banyak hal baik yang bisa dituliskan. Omon-omon penting bagi seorang presiden, tapi pasti, langkah untuk mewujudkan yang diomongkan itu jauh lebih penting. Coba deh perhatikan setiap presiden ngomong, tidak ada tuh gambaran eksekusi apapun setelah itu. Kejar koruptor ke Antartika, apa bentuknya? Sementara di sisi yang lain dia ngomong koruptor diampuni kalau. Nah, yang koruptor yang kena sanksi dari korupsi 300 triliun yang 3,5 tahun itu, kan presiden baru ngomong setelah terjadi. Padahal dia punya alat yang namanya kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK di titik tertentu. Mereka aja tahu isi dirty vote sebelum tayang kok. Jadi yang diomongkan tidak ada implementasinya. Jadi sesuatu yang positif kita bangun. Awas kalian pejabat-pejabat. Gitu ya. Saya buruh Anda. Oke, katakanlah nggak ada yang positif di level itu, tapi di level demokrasi, kesadaran civil society atau. Kalau dilihat sebaliknya, yang non pemerintah, orang makin sadar ya bahwa ada sesuatu masalah. Garuda Biru itu kan indikasi penting, Mas, bahwa mereka sudah kesal nonton dirty vote tuh, mereka. Iya kayaknya ya, ini kesel, benar semua. Tapi masih bisa menahan diri kan mereka. Tapi begitu terulang untuk si adik, si bungsu, baru mereka ini sudah benar dan kita harus turun. Ya tentu dibumbui sana sini ya, dan itu jadi kekuatan luar biasa. Saya kira kebenarannya akan dicicil tuh sebenarnya. Kebenaran itu akan terungkap dengan cara mencicil. Satu, barangkali itu. Yang kedua, gas itu kan kemudian benar-benar kejadian gas ya. Gas itu. Saya kira yang ketiga yang banyak dibicarakan orang sekarang soal bansos.
Ya. Luhut kemarin ngomong kalau 500 triliun diantaranya itu separuhnya nggak nyampe rakyat. Disalahgunakan, tidak nyampe ke rakyat. Gitu. Yang ngomongin periode Jokowi atau Prabowo? Iya, nggak tahu kita. Tanyain ke yang pasti yang periode itulah. Kalau disebut angkanya itu persis angkanya Mbak Bibip di presentasi dari itu. Tanyakan lagi. Makanya harusnya kita ajak Pak Luhut waktu itu. Betul, harusnya saya drop beliau. Saya ganti stuntman. Harus jadi 4 sekawan ya, bukan? Itu yang saya bilang. Ya. Mungkin kalau teman-teman terus berpikir kritis, kita akan melihat bahwa realitas yang digambarkan Dirty Vote itu akan menemukan kebenarannya gitu dalam tanda kutip ya. Puzzle-nya akan mulai lengkap, akan dicicil. Nah, itu yang membuat saya bilang bahwa kesadaran ini harusnya dijaga, dirawat. Ketika negara menindas dengan mudah orang kritis diancam terali besi. Kita dilaporin polisi waktu itu ya? Dilaporin polisi. Berempat. Hari ini kan tanggal 10 ya pas rekaman. Ya 11 ketika tayang. Dilaporin polisi. Harusnya kita main gaplek di Cipinang atau di Salemba sekarang. Tapi merawatnya memang karena agak sulit Mas. Karena satu, siklus mahasiswa sebagai salah satu core penting dalam pergerakan, siklusnya terlalu cepat di kampus ya. 4 tahun. Nah, 3,5 tahun. 3,5 malah. 4 tahun. Sementara Gibran 5 tahun. Nah, kedua, elemen lain di kampus kan dosen ya. Dosen juga sudah dibayar NKK BKK kan, normalisasi kehidupan kampus. Tapi ini 2 dosen, tambang. Ini ada 3 dosen enggak? Ya kan sekarang IUP-nya belum bekerja. Setelah bekerja dia akan bilang, apa sih Ceng? Nggak dapat jatah IUP aja ngomong kemana-mana. Biasa gitu nah, itu nanti. perpecahan akan timbul dan pasti meresah. Saya diharapkan jadi sebenarnya sudah muncul catur dharma perguruan tinggi kan? Ya. Apa yang keempat? Pendidikan, mengajar, meneliti, mengabdi dan menambang. Nah, saya gini, saya belum kebayang ketika tambang itu diserahkan ke universitas. Satu pertanyaan, berapa jumlah universitas kita? Berapa IUP yang mau dibagi? IUP yang mau dibagi itu ya sama kayak ormas dapat IUP sisa. Iya, tapi berapa? Adaro. Berapa? Lalu kemudian bagaimana? Nanti dugaan saya itu akan terjadi disparitas, terjadi makin memperlebar jurang. Terjadi disparitas, UGM lebih banyak IUP-nya. Kalau UGM jelas banyak. UGM itu universitas paling kaya. Oh iya, ya, sudah ini ya. Secara UGM, UI, UNAN sudah berhenti, sekarang waktunya Akmil. Si jujur. Iya ya, Pilpres aja di rebut 2 sama UGM, Akmil yang menang. Kalau soal hak konsesi, Andalas yang paling jago karena punya riwayat ngelola hutan Siberut. Skandal hutan Mentawai itu ada di Universitas Andalas. Tepatnya hutan pendidikan yang jadi HPH. Difungsikan jadi HPH. Lalu setelah semua pohon ditebang yang penghuninya adalah makhluk khusus apa istilahnya bawah satu-satunya di tempat itu. Endemik. Itu hilang. Nah, Universitas Andalas meninggalkan hutan itu tanpa. Jadi bayangin kampus justru melakukan itu. Oke, saya pengen nanya ke Mbak Andalas, keren. Pengen nanya ke Mbak Bibip terkait tadi hal yang positif ya dalam tanda kutip mungkin satir. IKN nggak lanjut dan anggarannya juga nggak dilanjutin itu positif atau negatif? Artinya Prabowo yang ketika kampanye menyatakan keberlanjutan, in fact dia justru nggak bisa ngelanjutin gitu. Duit kita habis. Kalau karena saya posisinya dari awal nggak setuju IKN, menurut saya sih ini positif. Tapi ya negatifnya tentu saja kita udah mengeluarkan uang sedemikian banyak yang dibabat hutannya dan sampai Sulawesi pun udah banyak banjir, terutama Sulawesi Barat karena pasirnya segala macam dari sana, orang-orang udah digusur, itu menyedihkan sekali. Tapi itulah kenapa sih nggak dari dulu didengar gitu kritik dari kita. Tapi benar itu IKN sekarang udah dihentikan total kan ya. Ada yang bilang sekarang singkatannya IKN. Apa tuh? End. Ya kalau klaimnya Basuki Mulyono dia bilang Busu akan ditambah oleh Prabowo, tapi dia klaim sebagai ketua otorita IKN. Anyway, ya menarik. Jadi ketika kampanye menyatakan keberlanjutan, tapi tidak ada yang berlanjut. Dia tidak punya logistik untuk keberlanjutan, gitu ya. Jadi tahun ini saja beban utang yang harus jatuh tempo dan dibayar pemerintah untuk 2025 800 triliun. Penghematannya 300 triliun. Jadi saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran Prabowo ketika keberlanjutan, apakah dia tidak melihat
posisi budget dia sebagai untuk amunisi melanjutkan. Kita yang tapi salah, Mas? Itu buah dari pemilihan yang memang tidak bicara substansi. Yes. Buah dari proses pemilihan yang joget-joget. Coba peragakan joget-joget. Paling jago dia tuh. Syuting kan dia paling jago. Kayak ada yang rekam kan. Buah dari joget-joget, buah dari ngelus kucing, buah dari pakai baju Naruto, yang gitu-gitu tuh. Jadi saya kira memang kita Gimmick sedang semua. menikmati proses kita memilih secara gimmick itu. Kita, menurut saya kita pada akhirnya. Yang terimbas kan kita semua. Iya, kita pada akhirnya. Walaupun kata anak sekarang kita, lu kali ya. Anak sekarang kita mana abang? Gensi mana? Jadi saya masih muda. Oke, terus? Nah, itu satu. Yang kedua, sebenarnya berita baik barangkali untuk beberapa orang, itu berita buruk untuk yang lain. Mungkin untuk Pak Jokowi itu bisa buruk tuh. Oke. Apalagi pola relasi dia dengan para cukong. Kita tahu kemudian kasus ini kan nama-nama tertentu yang disebut kayak Aguan, membangun hotel di sana, lalu kemudian akhirnya ribut-ribut misalnya menyebut nama Aguan juga di pagar di pagar laut gitu. Yang gitu, saya kira ini menjadi sinyal buruk buat Pak Jokowi. Kalau penegak hukum misalnya serius ya membongkar relasinya, melihat kerugiannya, sangat bisa jadi. Nah sayangnya ini kan biasanya standar ganda nih penegak hukum. Untuk satu kasus hanya kasih izin saja untuk melakukan sesuatu itu bisa dianggap turut serta melakukan korupsi. Oke, ini menarik nih sebagai 3 pakar hukum tata negara. Apakah kebijakan Jokowi seperti IKN, apakah kebijakan bisa diadili? Saya selalu mengatakan begini, pada dasarnya yang namanya kebijakan itu tidak bisa diadili sepanjang diambil dengan tidak ada sesuatu di belakangnya. Nggak ada. Itu sesuai asas umum pemerintahan. Sesuai asas umum pemerintahan, konsepnya sesuai dengan standar good corporate governance lah misalnya, sesuai dengan itikat baik misalnya dalam undang-undang pidana kan mengatakan begitu, perintah jabatan, itikat baik itu semua dilindungi. Nah problemnya adalah betulkah kita percaya kebijakan itu tidak ada kong kali kong atau hengki pengki di belakangnya? Betulkah tidak ada? Kalau kebijakannya full penuh dalam konsep administratif, saya kira clear, nggak bisa dipidana. Tapi kalau kebijakan itu diambil dengan tertentu, lalu kemudian imbas tertentu, bahkan termasuk janji politik tertentu, mendukung untuk proses pemilihan tertentu, saya kira itu nggak mungkin. Oke, dirimu tadi yang udah gemes dengan IKN sejak dalam proses awalnya, bisa nggak kebijakan IKN itu diadili? Mungkin aja bisa, karena gini, pegangan saya juga itu, apakah semua kebijakan itu diambilnya dengan cara yang proper? Kalau dalam undang-undang kita tuh ada asas-asas umum pemerintahan yang baik tuh di undang-undang administrasi pemerintahan. Kalau bahasa prinsipnya good governance gitu. Nah jadi kan, tapi dari indikasi yang sudah ada saja, misalnya apakah orang-orang yang namanya sekarang kita sebut-sebut seperti Aguan dan lain sebagainya itu ketika memasukkan investasi mereka di IKN dijanjikan sesuatu hal misalnya. Nah itu kan sebenarnya sudah salah kalau melihat asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya seperti itu. Nah kalau itu yang terjadi maka bisa dibawa ke pengadilan menurut saya. Dan saya juga jadi pengen menyenggol soal banyaknya tulisan adili Jokowi di mana-mana. Barangkali itu sesuatu yang perlu kita bicarakan secara lebih terbuka. Kita udah coba kan dengan Mahkamah Rakyat waktu itu. Terus kemudian juga dalam laporan-laporan berbagai media massa. Cuma OCCRP jangan lupa, kita juga diajar gara-gara itu ya. Disangkanya kita lah yang bikin segala macam. Tapi ini pertanda bahwa memang yang Jokowi masuk finalis pemimpin negara korup ya. Warga tuh sebenarnya kemarahan itu masih ada dan indikasinya makin terang. Mungkin kalau pinjem bahasanya Mas Uceng tadi, dia puzzle-nya makin kelihatan gitu. Nah jadi barangkali ini kita mesti gali lebih lanjut, dan kalau misalnya mau benar penegakan hukumnya, ya bongkar semuanya. Bang Ferry, bisa Jokowi diadili? Di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada 3 kewenangan yang tidak boleh dilakukan pemerintah. 1 yang bukan kewenangannya, mencampur adukan wewenang. 3 sewenang-wenang. Nah kurang sewenang-wenang apa dalam pembangunan IKN itu ya? Tidak ada pembahasan naskah akademik yang proper,
tidak ada upaya partisipasi publik yang konsultasi baik, publik juga nggak ada. Ya akhirnya. Tapi jangan lupa MK udah jadi pasang badan dulu, ditolak semua. Iya, ditolak semua itu. Ini kita belum bicara MK ya. Nah, lalu kemudian kalau dilihat ya berapa banyak kerugian keuangan negara, apakah kekacauan keuangan hari ini bagian karena dipaksanya proyek itu mengorbankan sektor lain? Ya, saya yakin kalau Presiden Prabowo menunjuk Zainal Arifin Mokhtar menjadi ketua Satgasus membongkar investigasi apa yang terjadi di saya akan memperlebar kemungkinan Jokowi lolos. Saya akan memperlebar kerugian negara. Misalnya Prabowo memilih orang tertentu saja, menurut saya itu kerugian negara. Kerugian negara itu. Di dalam kasus itu Bang Uceng tadi sudah menyinggung kalau aspek administrasi mungkin akan mungkin lewat gitu ya. Tapi kalau dilihat misalnya konstruksi pidana unsur niat jahat. Apa itu unsur niat jahat? Mens rea itu kan bukan nawaitu ya. Sengaja aku melakukan niat jahat di IKN kan bukan itu. Tetapi kelalaian faktornya, kesembronoan dan ya sengaja merusak apa yang semestinya tidak dilakukan, itu potensi disebut niat jahat. Nah pertanyaannya, apakah ada kelalaian dalam membangun IKN sehingga mengalami kerugian? Contoh sederhana, buat bandara kan harus tahu ya, bandara itu tidak boleh banjir misalnya. Iya. Tiba-tiba banjir. Sekarang kita lihat fotonya banjir tuh. Berapa sih list bandara yang sekarang bandara yang ada 14 ya, ada berapa gitu yang terbengkalai bandara gitu. Itu ada lagi tuh. Penerbangan. Enggak ada yang kayak di Blora. Lokasinya juga enggak benar. Belum soal dampak lingkungan hidup, Bang. Misalnya orang hutan dan segala macam berapa banyak yang hilang dari, apakah mereka harus mikirkan itu? Wajib memikirkan, karena undang-undang dasar perintahkan kan. Warga juga ada kan ya. Belum lagi warga ya. Jadi sumber airnya ditutup untuk IKN, mereka harus beli air. Kalau Bivitri Susanti ditunjuk sebagai unit starnya impeachment, saya yakin kena itu. Jadi barang itu. Dan dia akan semakin glowing. Ini Mama TikTok. Ini tentu kita perlu porsi ngomongin dampak kebijakan dari Jokowi yang memang imbasnya kemana-mana sampai hari ini. Tapi yang penting juga kita perlu ngomongin apa yang akan terjadi ke depan. Orang sudah melihat sense bahwa ini kayaknya dari Partai Coklat mau digeser ke Parjo. Parjo. Partai Hijau. Kalau Partai Hijau jadi Parjau. Ini Parjo. Ya tadi ya, militer aktif mulai masuk tanpa malu-malu ya, dari mulai di pemerintahan, di kabinet dan melanggar undang-undang. Betul. Bang Ferry dulu ke saya. Ada Sekap, ada Kepala Bulog, ada Inspektorat Kementerian Perhubungan, ada Maitet. Iya itu ada Seskap. Ada Inspektorat di Haji, urusan haji. Takut bicara Parjo. Biasanya anak militer dulu. Urusan haji. Kemlu. Begini. Udah pensiunan. Ada kesan bagi saya negara itu mulai tidak kreatif. Jadi apapun persoalannya, dia memandang semua persoalan itu seperti paku yang harus dihajar dengan sebuah palu gitu. Jadi ada semacam penyeragaman penyelesaian masalah. Jadi ketika melihat pangan misalnya mau diselesaikan segera, dia merasa butuh koordinasi, maka ditaruhlah misalnya tentara di situ. Makanya kenapa kemudian tentara dianggap di dalam tanda kutip tertentu terlibat banyak dalam penyaluran makan bergizi gratis misalnya gitu, yang gitu-gitu tuh. Seolah-olah dia yang paling bagus koordinasinya. Padahal Damkar juga paling bagus koordinasinya. Itu yang saya bilang, karena mulai kelihatan melihat semua persoalan itu jalan keluarnya adalah dengan mobilisasi instan gitu. Termasuk menurut saya yang tadi disampaikan. Yang kedua adalah soalan hijau masuk ke berbagai kehidupan sosial atau seakan-akan menghidupkan yang namanya multifungsi. Kata Jenderal Agus. Ya, itu sebenarnya dicicil kan di akhir-akhir kepemimpinan Jokowi kan udah dicicil tuh melalui undang-undang ASN, gitu kan. Jadi saya mengatakan tidak sepenuhnya dosa Pak pemerintahan sekarang, karena kan test the waternya, bahkan mungkin rancangan cetak birunya itu udah dibangun di situ. Tapi waktu itu dia Menhan. Tapi jangan-jangan menurut saya ini akibat pola persaingan antara Polri dengan TNI.
Jadi karena Polri-nya kalau istilahnya Jackie Becker itu Polri-nya sudah the rise duluan, udah naik duluan, maka jawabannya kan sebenarnya bukan menyeimbangkan, tapi jawabannya adalah segera melaunchingkan juga hijau gitu supaya naik. Sehingga kemudian pertarungan di situ menjadi banyak. Jadi Jokowi ke Parcok, Prabowo ke Parjo. Jangan-jangan begitu kalau kesan orang. Tapi maksud saya adalah kalau kita lihat secara sederhana, ini kayak tidak menyelesaikan masalah. Jadi bukan polisi misalnya yang kata Jeki misalnya terlalu gede, tapi direformasi, enggak. Lalu ciptakan predator lain. Predator atau kompetitor lainnya. Lain. Untuk kemudian bersama-sama. Memang ada pertanyaan menarik menurut saya, bagaimana nasib kepolisian di tangan presiden tentara gitu. Itu menurut saya pertanyaan yang menarik. Apalagi memang dalam banyak pernyataan kan Prabowo sebenarnya cukup banyak mengkritik dari dulu gitu soal-soal yang berkaitan dengan kepolisian. Nah mungkin kita bisa baca the next beberapa tahun ini nih, dan mungkin 1 tahun ini Pak Sigit kapan diganti? Ingat saya kan ada isu soal Kapolri akan segera diganti, ada isu penolakan orang-orang tertentu yang didorong untuk masuk menjadi pengawal presiden dan lain sebagainya. Nah mungkin kita akan tunggu drama-drama tertentu. Tapi kenapa yang kita tunggu drama tertentu? Ya karena itu tadi mereka nggak punya pola sebenarnya. Mereka nggak punya cetak biru penyelesaian. Jadi aku pengen nanggepinnya ini. Aku angkat ke satu bacaan yang mengemukakan soal competitive authoritarianism. Nah ini juga satu terminologi ilmu politik yang menarik. Sekarang ini lagi terjadi. Sebenarnya bahasa lainnya adalah kalau kita pakai The Economist Intelligence Unit itu kan kita udah flawed demokrasi, di bawahnya tuh hybrid regime tuh, sampai kemudian authoritarianism. Nah hybrid regime itu dalam kata lain adalah competitive authoritarianism. Jadi sebenarnya kita udah authoritarianisme, cuma ruang kompetisinya masih ada. Dibikin balance of power. Seakan-akan jadi demokrasi gitu. Padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya kita sedang race to the bottom aja, gitu. Nah itu satu. Terus yang aku pengen tanggapi juga itu soal tadi ya. Parjo. Bagaimanapun itu terjadi sejak Jokowi sebenarnya, tapi memang nggak bisa dipungkiri dengan naiknya seorang militer sebagai presiden, ya kan kita bisa lihat betul bagaimana bahkan kabinet itu main tentara-tentaraan dulu. Dan sekarang 500-an kepala daerah kan bakal juga yang lain anggaran dipotong, yang ini tetap diadain loh. Mau ngadain acara seperti itu juga di Lembah Tidar juga, cuma harinya katanya dipotong. Bukannya dipanjangkan? Dipotong katanya. Tadinya mau 2 minggu jadi tinggal 7 hari. Gara-gara kekurangan anggaran. Kekurangan anggaran. Tapi kan kenapa nggak dihilangkan saja? Kenapa ada asumsi bahwa, makanya ini kan pola pikirnya presiden kan. Ada asumsi bahwa satu-satunya yang bisa meningkatkan disiplin hanya disiplin militer, bangun pagi terus harus berbaris gitu. Padahal kameramen juga bangunnya pagi karena nyari sunrise. Sebagai sutradara terkenal. Ya tadi bibitnya disemai sejak Jokowi, tapi DNA-nya sudah ada di Prabowo juga kan. Bahkan dia menantu Soeharto yang 32 tahun memang mengusung militerisme gitu. Ini kayak panci ketemu tutup. Iya. Tutup ketemu panci. Jangan lupa Dewan Pertahanan Nasional. Itu agak mirip sama Kopkamtib zaman Orde Baru. Tapi memang menurutku upaya militerisasi di berbagai lini itu diinginkan betul. Tidak hanya oleh Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo, tetapi oleh kelompok militer. Kenapa diinginkan tapi tidak terencana dengan baik? Ya banyak contohnya. Satu ya Maitet dan Kepala Bulog. Itu kan melanggar undang-undang. Diinginkan tetapi tidak direncanakan. Kalau direncanakan bisa ngubah undang-undang, bisa melakukan apa. Ini melabrak undang-undang. Pokoknya pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang membatasi militer aktif bisa masuk ke jabatan sipil, dan itu ditabrak semua. Sudah cukup detail disebutkan kan? Bahwa Menko Pol begitu Bin, SAR begitu dan segala macamnya itu. Tapi tidak pernah ada KSP, pangan, tidak ada Bulog dan segala macam. Dan ini kan jelas-jelas melanggar undang-undang
hanya kepentingan hasrat untuk yang kata Bang Uceng untuk menaikkan pamor Partai Hijau ini. Jadi ini memang situasi yang terjadi di era Jokowi berlanjut, yaitu tabrak menabrak regulasi yang kayaknya mereka kerasa confidence nggak akan ada yang mengoreksi, nggak akan emang lu bisa apa gitu kan? Ya kurang gila apa peraturan DPR soal tata tertib. Betul. Bagi kita yang kajiannya ilmu perundang-undangan ketatanegaraan, ini apa yang sedang terjadi? Kok ada DPR yang bisa mengevaluasi lembaga-lembaga lain? Komedi. MK, Kapolri, TNI, KPK. Walaupun dalam konteks check and balance itu sebenarnya normatif ya, tapi dalam konteks nyopot orang untuk menempatkan orang-orangnya. Nah, tunggu sebentar. Aku termasuk yang nggak setuju dengan konsep check and balance, karena pemahamanku soal pengawasan DPR itu harusnya terhadap pemerintah. Kan kalau kita baca sejarahnya ya, pengawasan DPR itu mulai dari Undang-Undang Dasar. Iya, mulai dari Undang-Undang Dasar, mulai Undang-Undang Dasar 50, Undang-Undang Dasar 49. Itu selalu diarahkan yang namanya kewenangan pengawasan DPR itu adalah pengawasan terhadap pemerintah. Nanti di Undang-Undang Susduk tiba-tiba itu digeser kan. Lahir kata-kata bahwa DPR berwenang untuk melakukan pengawasan atas jalannya pelaksanaan undang-undang. Dan itu yang membuat mereka merasa kemana-mana. Terjadilah kemarin tiba-tiba KPK juga bisa dia KPK dia evaluasi. Bukan apa istilahnya kemarin waktu itu yang heboh-heboh apa istilahnya yang angket KPK Itu yang saya nggak setuju. Saya bilang yang diangkat presiden dong. Yang diangkat presiden. Apalagi KPK udah di bawah presiden. Tujuan pengawasan itu adalah memberikan rekomendasi kepada presiden untuk melakukan perbaikan. Ini kan enggak. Semua kekacauan itu terjadi, yang dia mau sasar itu malah MK-nya. Yang dia mau sasar adalah KPK-nya gitu. Jadi ini motifnya no checks no balances ya. Ini apa aja memastikan kekuasaannya lebih dari. Tadi logical fallacy yang dibangun misalnya kalau kepolisian dianggap terlalu super power dan super body dan Prabowo tidak nyaman dengan itu, alih-alih dia mereformasi kepolisian, dia justru menciptakan kompetitor yang disebut apa tadi? Authoritarianism. Competitive authoritarianism. Dia menciptakan TNI dibalikkan ke seperti era Orde Baru, dikasih kewenangan yang juga powerful, super body dan uncheck. Susah dikontrol uncheck gitu and unbalanced. Iya, dengan harapan kayak teori containment policy. Ya kan, teori tentara kan kedamaian hanya bisa dicapai kalau ada keseimbangan kekuasaan. Bukan kalau ada norma yang ditegakkan. Itu sama juga dengan teori jual senjata. Realis banget. Senjata hanya bisa dijual kalau timbul keributan. Jadi ini realis politik banget. Realis garis keras gitu ya. Ini hawkish banget ya. Cara mengentrit kalau Prabowo gak nyaman dengan Parcok ya udah gitu. Dilucuti saja. Seperti juga masyarakat sipil punya proposal kan. Tapi ini tidak menciptakan jadi dua skala ancaman masyarakat. Betul, itu dia. Dari coklat dan dari hijau. Pelanduk mati di tengah-tengah. Iya, di tengah pelanduk. Oke, ada isu yang menurutku juga menarik ya terkait nanti what next 2029. Apa yang akan terjadi? Penerawangan 3 bintang film ini terhadap apa yang terjadi 2009? Apakah kita masih akan bikin 34 2 dengan orang yang sama gitu. Sedih juga ya. Bagi saya yang harusnya nggak usah ya. Yang harus dipikirkan adalah hidup dari hari ke hari dulu. Jangan 5 tahun yang datang. Hidup dari hari ke hari ini kan agak tapi realitas politiknya adalah kita punya incumbent yang potensial, Gibran dan semua mesin politiknya. Ya kan? Ya mungkin Prabowo juga pengen 2 periode kalau masih sehat gitu. Iya. Apa pikiran teman-teman atau bayangan teman-teman apa yang terjadi 2029? Saya kira variabelnya masih sulit dibaca. Saya kira variabelnya masih sulit dibaca. Kenapa? Karena kan akhirnya ada banyak faktor yang mengubah lanskapnya 2029. Satu, parliamentary threshold hilang. Karena MK bilang tolong dong DPR dan pemerintah kalau bikin parliamentary threshold, bikin yang kira-kira ada akar rasionalnya gitu. Ada hitungan yang nyata. Kedua, presidensial threshold hilang. Artinya Kaisang bisa nyalon. Nah, presidensial threshold hilang ini bisa kabar menggembirakan, bisa kabar yang menyesakkan gitu. Dalam satu sisi kan menggembirakan, artinya demokrasi barangkali bisa lebih tumbuh, orang kandidat bisa lebih banyak. Tapi pada saat yang sama, kekhawatiran bahwa karena banyak gejala orang bikin partai hanya untuk jualan atau gejala borong partai itu tinggi. Makanya MK sendiri kan bilang di putusannya, dia bilang
DPR dan pemerintah harus bikin kebijakan untuk menghindarkan kemungkinan dari gejala borong partai gitu. Nah, yang ketiga saya kira faktor yang terjadi adalah, dan ini penting sekali, nggak ada gejala oposisi yang memadai. Ya, kalau kata MK sudah terlihat terjadinya gejala memborong partai. Betul. Nah, karena 3 variabel ini kita belum tahu nih. DPR ini kan sedang mau mencoba bikin kembali presidensial threshold sama parliamentary threshold. Itu mungkin barangkali satu pembicaraan sendiri tuh, karena teknis tata negaranya agak panjang. Tapi yang kedua, ketiadaan oposisi ini membahayakan. Misalnya PDI kita tahu mungkin oposisi, tapi oposisinya kan tidak pada Prabowo. Oposisinya pada Jokowi sebenarnya. Iya. Saya menjulukinya oposisi on off gitu. Jadi kayak saklar lampu gitu. Kapan-kapan bisa di on kapan-kapan bisa di off kan gitu. Dan itu yang membuat lanskap 2029 tidak bisa terbaca sama sekali. Bang Uceng tidak bisa terbaca, Bang Ferry. Iya, kalau mau berharap dulu ya. Berapa apa? Lalu memperkirakan 2029. Harapannya ya satu, kita nggak buat film-film yang membicarakan banyak masalah yang sama seperti 5 tahun sebelumnya. Tapi film kemarin dan pertemuan publik aktivis seperti ini jadi kekuatan penyadaran masyarakat bahwa 2029 kekuatan masyarakat harus terpola dengan baik. Harus ada bargaining position bagi publik dengan baik. Sampai sejauh apa yang dibayangkan konkretnya itu? Ketua partainya masih Megawati, Surya Paloh mungkin? Sampai sekarang kita nggak bisa melihat ya. Ada publik yang memikir buat partai publik misalnya. Yang betul-betul bicara publik dan bisa memperjuangkan sesuatu di saat kepartean, tapi masih semahal itu kan? Masih sulit, masih membingungkan. What do you expect? Tapi kan kalau berfungsi sebagai partai nggak harus berbentuk secara hukum. Partai. Gerak itu kan tidak partai yang harus apa begitu ya. Dan kalau kita lihat memang kelemahan dari kemarin-kemarin, masyarakat sipil kan tidak tersatu dengan baik. Masih bicara sendiri-sendiri dan apaan tuh pergerakan begitu, ini harus ideal, harus begini kan, padahal ini masyarakat. Nah dari harapan itu ya apa yang harus dilakukan agar 2029 lebih baik, ya mulailah melakukan apa yang kita bisa. Dari Vote bisanya apa? Kalau bisa buat film lagi ya buat film. Dan sekarang kalau ingin melakukan lebih baik dari film disuruh melawan bansos 500 triliun. Wah, KO ya. KO langsung. Itu bagiku penting kesadaran itu. Sampai sekarang kita tidak punya itu. Kuncinya di kesadaran. Ya, kurang lebih sama, tapi saya mungkin ininya langsung panik gitu 2 minutes. Oh iya ya. Tapi kurang lebih sama Ferry, tapi jadi saya mencoba untuk mengajak teman-teman yang nonton tuh membayangkan 2 memang. Ada yang level elit, ada level kita nih. Nah yang level elit tuh ngebayangin 2029, mereka nggak akan berubah banyak. Kalau nggak kita ganggu. Nah jadi sekarang kuncinya, makanya saya bilang mirip sama Ferry, kuncinya memang ada di kita. Ini kita harus gangguin yang di atas ini. Karena hilangnya presidential threshold dan parliamentary threshold sebenarnya in a way dia bisa menjadi pasar bebas. Pasar nih beneran yang punya duit, beli partai, kucurin bansos segala macam, kucurin serangan fajar, jadi presiden. Ngeri banget sebenarnya. Tapi kalau kita gangguin si elit ini, kita bangun kesadaran publiknya, kita bangun jadi gerakan politik, jangan malu-malu lah. Politik tuh sebenarnya kan everyday life itu ya politik gitu. Nah kalau itu kita bisa kencengin, bahkan misalnya kita siapin memunculkan, kita yang munculin, jangan ngarep doang, kita yang munculin calon-calon alternatif untuk 2029 gitu misalnya. Atau teman-teman ini masuk partai misalnya? Nah itu bisa dibicarakan lebih lanjut, tapi PDIP, PKS, Nasdem, PKI. saya sebenarnya mau ingatkan satu hal. Barangkali ini perbincangan yang harus kita garap serius. Satu hal. Ada episode berikutnya nih kayaknya. Harus ada. Jangan-jangan ini ada satu kesan saya. Ini seakan-akan ada langkah berderap ke arah mau melakukan amandemen konstitusi. Oh, udah banyak yang merencanakan ya. Oh, itu ini ngeri. Menurut saya ngeri nih kalau ada di visi-visi partai. Ada di ART ya. Oke, kita cut di situ kayaknya bakal Dirty Vote 2. Bahaya banget. Karena mengubah kenapa konstitusi. Dia selalu muncul dengan Dirty amandemen. Dia dirty mind. Enggak, tapi itu kan gerakannya kelihatan tuh. Iya, memang. Sudah ada timnya, mulai loh. Dibangun timnya, mulai dibangun pembicaraannya. Apa yang singkat aja, apa yang ditarget dengan amandemen kali ini? 3 periode sudah lewat kan? Dugaan saya mengembalikan beberapa hal ke arah yang lama gitu. Misalnya apa yang paling pemilihan presiden misalnya di MPR, penguatan MPR. Dan itu kan menguntungkan sebagai kan kalau kembali ke Undang-Undang Dasar tidak dibatasi lagi periode. Kan? Dan itu dia sampaikan eksplisit kemarin ya bahwa sebaiknya presiden dipilih lagi oleh MPR. Banyak, banyak ide yang itu sudah. menyampaikan itu.
Oke, ini alert penting tapi kita sudah 1 jam. So kita cukupkan sampai di sini. Jadi perayaan ulang tahun kita cuma 1 jam? Ya, tapi kan setelah ini ada real party. Sorry ya gak diajak. Ada party yang offline lebih bahaya kan? Ya. 6 pesawat coy. Ya. Tapi yang 2 dipinjemin katanya. 17 tahun ke samping lah. Oke, kita ngeri banget. Kita cukupkan obrolan dalam konteks peringatan setahun Dirty Food. Ya, apapun yang terjadi selama setahun terakhir, positif dan negatif kita bicarakan, dan apa yang akan terjadi juga tadi sudah kita elaborasi. Kita akan ketemu lagi di reuni yang lain. Nanti kita cari-cari momen aja, yang penting bisa reuni karena beliau bertiga ini orang sibuk. Hah? Kayaknya yang dari telepon dia deh. Mas Dandi di mana? Di puncak gunung di Papua. Oke guys, thank you semuanya. Bye. Terima kasih.